Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami di mata kuliah Pasar Modal Syariah, jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Di sini kami akan menyampaikan hasil riset kami di salah satu jurnal yang berjudul Dampak Pandemi Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Kita tahu teman-teman, virus corona atau yang sekarang familiar dengan COVID-19 ini berasal dari Wuhan, Cina, yang mungkin hingga saat ini hampir 1 tahun menjalar ke seluruh negeri dan penjuru dunia, yang menyebabkan ribuan hingga jutaan orang terpapar dan meninggal dunia. Salah satunya Indonesia. Hingga saat ini Indonesia sudah mencapai puluhan ribu yang terkontaminasi oleh virus dan ribuan orang meninggal dunia. Banyak yang dirugikan dari virus COVID-19 ini diantaranya dari sektor perekonomian. Kenapa? Karena sektor perekonomian ini menjadi sektor sentral di suatu negara. Di dalamnya seperti kegiatan perdagangan, itu ada kegiatan ekspor impor ini terbengkalai. Kenapa? Karena banyak negara-negara lain itu menutup sektor ekspor impor ini. Selanjutnya di kegiatan pasar modal, contohnya seperti saham, investasi, nilai tukar uang, emas, itu menjadi terbengkalai juga. Di sini investasi itu merupakan bentuk ikhtiar kita untuk menyiapkan masa depan sehingga mampu untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Mungkin itu saja dari pembukaan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Lisa Ayu Fitriani. Saya Lisa Ayu Fitriani akan melanjutkan materi dari Agung Prayitno. Pada dasarnya, semua kegiatan muamalah itu diperbolehkan, kecuali ada aturan yang melarangnya. Hal tersebut berlaku pada kegiatan investasi, salah satunya di pasar modal syariah, di mana mekanisme bertemunya pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, di mana pasar modal tersebut aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kemudian, pasar modal syariah Indonesia saat ini sudah menarik perhatian dunia. Secara umum, pasar modal syariah sudah difasilitasi sukuk, reksadana, dan indeks saham syariah. Dalam pasar modal syariah ada beberapa ketentuan yang harus dihindari, yaitu nasi, penawaran palsu, dan bai al-madum, sama dengan short selling, insider trading, informasi dari dalam untuk keuntungan sendiri. Dalam materi kami ini, penelitiannya bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi terhadap perkembangan pasar modal syariah Indonesia, sehingga mengetahui bagaimana dampaknya dan kebijakan apa saja yang diambil oleh pasar modal syariah Indonesia. Kemudian bagaimana perubahan yang terjadi selama pandemi ini. Penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, serta analisis dokumen dengan menggunakan penelitian sebagai instrumen utamanya, dan analisis datanya dilakukan setelah pengumpulan data, bahkan ketika melakukan pengumpulan data tersebut, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang menunjukkan kebenarannya secara empiris dan logis. Kemudian, penelitian ini menggunakan data-data yang bersumber dari data kepustakaan, baik secara online, e-book, TV news, ataupun sumber data lainnya seperti jurnal, paper report, buku-buku, dan lain-lain, biasa disebut dengan metode kepustakaan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Pinky Aldama. Kenalkan, saya Pinky Aldama akan melanjutkan materi dari Lisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dampak pandemi bisnis terhadap perkembangan pasar modal Indonesia. Dampak COVID-19 sendiri ini sangat berdampak sekali dengan perekonomian di Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenku RI,
ada beberapa hal yang berimbas pada perekonomian di Indonesia sendiri. Seperti itu, ada yang pertama, kinerja fiskal, yaitu meliputi potensi penurunan dari bea masuk dan PNBP SDA. Yang kedua, ada aliran modal yang meliputi penurunan risk appetite investor, mendorong peralihan investasi pada instrumen safe isolation yang menurunkan konsumsi masyarakat. Yang ketiga, ada kinerja ekspor Indonesia seperti barang maupun jasa. Yang keempat, ada kinerja ekspor Indonesia yang meliputi sektor-sektor terdampak seperti akomodasi, transportasi, retail, dan manufaktur. Dan yang kelima, ada current account deficit, yaitu penurunan kinerja perdagangan barang dan penurunan wisatawan dari luar negeri yang sekaligus sangat berpotensi mendorong peningkatan current account deficit tersebut atau CAD. Selain itu, keadaan ekonomi di Indonesia semakin menurun, secara langsung akan memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat ketika nilai tukar rupiah melemah mendekati angka 17.000 per dolar Amerika Serikat yang akan memicu kekhawatiran krisis ekonomi seperti pada tahun 2008 di mana bank dan lembaga keuangan sudah bangkrut. Namun tidak dipungkiri, pertumbuhan ekonomi saat ini mengalami kontraksi tetapi masih belum mengalami krisis ekonomi, tetapi sudah bisa kita rasakan di bidang kesehatan dan kemanusiaan akibat COVID-19, di mana pertumbuhan ekonomi di Indonesia diproyeksikan hanya akan mampu tumbuh 2,5% hingga 3% di tahun 2020. Hingga saat ini, pemerintah hanya berfokus pada penanggulangan pandemi COVID-19 serta pemerintah berusaha agar krisis ekonomi ini tidak akan terjadi. Di awal tahun 2020, banyak para investor pasar modal di Indonesia yang sudah menaruh harapan besar terhadap perkembangan investasi di pasar modal Indonesia, baik pasar modal yang bersifat konvensional maupun yang berbasis syariah. Khususnya untuk pergerakan atau perkembangan efek yang ada di bursa efek yang biasa disebut dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Juwita Sriani Siregar. Di sini akan melanjutkan materi dari Pinky Aldama. Ada beberapa peristiwa dan kebijakan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia sejak awal tahun 2020 Januari sampai dengan Maret 2020 adalah sebagai berikut. 1. Tetap melakukan pencatatan anggota bursa baru yang melantai di pasar modal. PT Taurindo Guide Indonesia Tbk dengan kode saham PGJO yang masuk ke dalam sektor trade, service, dan investment, serta masuk ke subsektor tourisme restoran. PT Lancar Tama Sejati Tbk ini dicatatkan dengan kode saham TAMA, bidang usaha utama jasa konstruksi dan penyewaan ruang kantor dan hunian. Kedua, penguatan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan masih menguat pada bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020. Tetapi terjadi perubahan. IHSG mulai melemah seiring semakin kuatnya kejadian pandemi COVID-19 di Indonesia. Berikut keadaan Bursa Efek Indonesia. 17 Januari 2020, data perdagangan selama sepekan ditutup dengan dilihat positif pergerakan indeks saham gabungan yang mengalami penguatan sebesar 0,27%. B. 7 Februari 2020 mengawali pekan utama di bulan 2020. Data perdagangan PT Bursa Efek Indonesia atau BEI ditutup positif. Hal tersebut ditandai dengan bangkitnya indeks harga saham gabungan pada pekan ini yang mengalami peningkatan besar 1,00%. C. 21 Februari 2020, data perdagangan PT Bursa Efek Indonesia pada pekan ini ditutup positif. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya indeks harga saham gabungan sebesar 0,26%. D. 28 Februari 2020, data perdagangan selama sepekan ini ditutup bervariasi dengan rata-rata nilai transaksi harian yang mengalami peningkatan tajam sebesar 15,60%. E yang terakhir,
2 Maret 2020 mengakhiri perdagangan bulan Februari 2020. Sejak awal tahun indeks harga saham gabungan telah turun sebanyak minus 13,44%. Sekian materi dari saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Intan Permatasari. 6 Maret 2020, data perdagangan PT Bursa Efek Indonesia pada pekan pertama bulan Maret ditutup positif dibandingkan pekan lalu. Hal tersebut terlihat dari indeks harga saham gabungan dan nilai kapitalisasi pasar yang keduanya ditutup dengan mengalami peningkatan sebesar 0,84%. Untuk indeks harga saham gabungan meningkat menjadi 5.598.540 dari 5.452.704, dan untuk nilai kapitalisasi pasar berada pada posisi 6.356.910 triliun dari 6.340.25 triliun pada perdagangan pekan lalu. G21 Maret 2020, data rata-rata nilai transaksi harian dan rata-rata volume transaksi harian PT Bursa Efek Indonesia selama sepekan ditutup dengan transaksi harian menunjukkan peningkatan sebesar 15,35% menjadi 7.302 miliar unit saham dari 6.330 miliar unit saham pada pekan sebelumnya. 3. Melakukan auto reject. Yang pertama itu menundukkan lanjut surat perintah kepada Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan nomor S/273 per PM 21/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal perintah mengubah batasan auto reject pada peraturan perdagangan di Bursa Efek dan surat keputusan direksi PT Bursa Efek nomor Cap/BI/03/2020 perihal perubahan peraturan nomor 2A tentang perdagangan efek bersifat ekuitas. Perlu disampaikan bahwa kebijakan perusahaan batasan auto reject tersebut dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap pasar modal Indonesia dan mencegah terjadinya penurunan indeks harga saham gabungan lebih lanjut. Yang kedua, merupakan penolakan secara otomatis oleh JAS terhadap pemerintah membeli efek bersifat ekuitas yang dimasukkan ke JAS akibat dilampaui batasan harga atau jumlah efek bersifat ekuitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Sementara JAS atau Jakarta Automatic Trading System adalah sistem perdagangan efek yang berlaku. Baiklah, saya Winda Kartika. Saya akan melanjutkan materi dari Intan. Menetapkan ketentuan tentang trading halt ataupun pembekuan sementara perdagangan pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Trading halt adalah pembekuan sementara perdagangan yang kondisi pesanannya belum dialokasikan dan masih ada di dalam GITC ataupun sering disebut sebagai Jakarta Automatic Trading System dan dapat ditarik oleh anggota bursa. Ada beberapa ketentuan yang dapat dilakukan oleh bursa jika terjadi penurunan secara tajam, di antaranya yang pertama, jika indeks harga saham gabungan turun lebih dari 5 sampai dengan 10%, maka akan dilakukan trading halt selama 30 menit. Yang kedua, jika indeks harga saham gabungan turun lebih dari 15%, maka akan dilakukan trading suspend. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Nuril Mustafa akan melanjutkan materi selanjutnya dari saudari Winda Kartika, yaitu perubahan jam perdagangan pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020. Oke, kita lihat tabel perubahan jam perdagangan pada Bursa Efek di Indonesia tahun 2020. Pasar reguler, sesi pra pembukaan dan pembentukan harga pembukaan
itu sebelumnya di hari Senin sampai Kamis, namun berubah menjadi hari Senin sampai Jumat, menambah 1 hari tapi dengan jam yang sama. Selanjutnya sesi pertama dan sesi kedua pra penutupan serta pembentukan harga penutupan bisa dilihat di tabel pada jam-jam di tabel tersebut. Oke. Hanya saja yaitu ada tambahan hari dan ada perubahan waktu juga. Bisa dilihat dari tabel. Selanjutnya pasar tunai. Sesi pertama sebelumnya dimulai dari hari Senin sampai hari Kamis pada jam 9.00 sampai jam 12.00. Menjadi hari Senin sampai hari Jumat jam 9.00 sampai jam 11.30, menambah 1 hari dan waktu berubah. Pasar negosiasi sesi pertama sebelumnya hari Senin sampai Kamis jam 9.00 sampai jam 12.00, menjadi hari Senin sampai Jumat jam 9.00 sampai jam 11.30. Berubah menambah hari 1 dan waktu pun berubah. Pasar negosiasi yang sesi kedua sebelumnya hari Senin sampai Kamis jam 13.30 sampai jam 16.15, menjadi hari Senin sampai Jumat jam 13.30 menjadi jam 15.15, bertambah 1 hari dan waktu pun berubah. Jika dilihat dari penurunan bursa efek saham gabungan atau HSG, IHSG pada pasar modal syariah Indonesia yang berdampak pada penurunan secara umum pada harga saham khususnya dan pada efek syariah yang lainnya seperti suku, reksadana dan lain-lain sangat mengkhawatirkan dari sisi para investor. Tetapi hal tersebut bisa dilihat dari beberapa isi bagi investor, tergantung tipe investor ini sendiri. Oke, ada 3 poin analisis sederhana. Yang pertama, poin pertama yaitu akan menciptakan persepsi berbeda dari pasar perekonomian dunia melambat yang mengakibatkan persepsi return yang menurun. Tidak akan ada sebagus tahun sebelumnya. Sehingga banyak investor yang menjual sahamnya dan masyarakat saat ini lebih sering memiliki uang tunai dibanding dengan bentuk investasi, semisal emas atau saham. Poin yang kedua yaitu ketika IHSG menurun, jika investor day trading beli saham pagi kemudian jual pada sore harinya, disarankan tidak masuk dalam trading tersebut karena semua perusahaan di luar analisis fundamental perusahaan. Jika investor untuk investasi jangka panjang, perhatikan price earning ratio atau per debt to equity ratio atau DER. Fundamental bagus. Oke, selanjutnya poin yang ketiga. Jika harga saham turun, tergantung pada keyakinan investor. Jika menjadi investor untuk jangka panjang, maka disarankan untuk membeli. Tetapi jika tidak yakin akan adanya perubahan jangka panjang atau keadaan, maka sebaiknya cut loss atau menjual saham yang dimiliki oleh investor tersebut. Oke, sekian materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Sigit Hartanto. Berdasarkan dari riset kelompok kami menyimpulkan bahwa dalam keadaan darurat atau lebih tepatnya dalam keadaan pandemi COVID-19 yang terjadi seperti saat ini mempengaruhi kegiatan masyarakat dunia, baik dalam politik, budaya, dan tentunya dalam kegiatan ekonomi. Salah satu penggerak ekonomi nasional yaitu pasar modal syariah yang telah mengalami goncangan atau pengaruh akibat adanya COVID-19 ini, sehingga semua kegiatan dalam pasar modal syariah berubah, baik dalam kebijakan atau ketentuan seperti dalam pasar modal melakukan trading halt dan adanya perubahan pada perdagangan bursa. Adanya perubahan pada sistem auto rejection, akan terjadi penurunan atau nilai IHSG melemah dalam beberapa waktu yaitu sekitar 5%. Akan tetapi masih ada beberapa perusahaan go public yang masih bisa bersaing di bursa efek. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.